10. Inilah susunan pemain inti dari tim PSPS asuhan pelatih Abdul Rahman Gurni. Ya, tidak adanya seorang pemain tengah, Ade Suhendra, kelihatannya digantikan posisinya oleh Rusdianto dan Ade Chandra. Khusus untuk Rusdianto ini adalah mungkin pemain paling senior. Suhendra tidak ada, padahal dia adalah aktor penting karena musim lalu bergabung bersama Persija dengan Danur Windo. Sementara inilah line up dari Persebaya Surabaya asuhan Danur Windo. Dan kita melihat seperti janji seorang Danur Windo memainkan 3 legion asing sekaligus sebagai starter pada petang hari ini juga terbukti dengan formasi 3-5-2. Ada Taka Uchida di belakang, ada John Takpor sebagai penyerang lubang dengan menempatkan Ngon Ajam sebagai tombak tajam di lini depan. Ini menarik dan kita Amat dinantikan tentunya, terutama bagi publik di kota Pekanbaru. Kita dapat menyaksikan dan inilah kick off babak pertama PSPS Pekanbaru melawan Persebaya Surabaya langsung dari Stadion Kaharudin Nasution Rumbai. Herman Zumafo dengan sebuah crossing masih bisa diantisipasi dan kini Supriyono bagi Persebaya Surabaya. Pemain sayap ini kehilangan kontrol dan dibuang saja tadi. Apakah sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Ade Chandra Kirana? Masih di babak-babak awal ini, tentunya kedua tim mencari ataupun mencoba untuk memainkan tempo di awal permainan. Anderson langsung jauh ke depan kepada Corinus Vingru. Anang Ma'ruf, Josh Maguire. Takpor dengan sentuhan pertamanya bersama Persebaya Surabaya dapat diantisipasi oleh Agus Sima. Ya, Agus Sima besok segera merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Apakah ada satu kado penting, kado menarik yang segera dipersembahkan oleh anak-anak PSPS Pekanbaru untuk seorang Agus Sima? Kita nantikan. John Takpor dengan percobaan pertamanya di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, cukup jauh percobaan pertama yang dilakukan oleh John Takpor dari luar kotak penalti PSPS. Setidaknya ini menjadi sebuah indikasi bahwa Persebaya patut diwaspadai dengan tendangan-tendangan jarak jauh karena masih ada Josh Maguire juga, Arya dan Bung Hardiman. Ya, kita tahu tendangan dari luar areal penalti juga menjadi salah satu ciri khas dari John Takpor. Namun kini PSPS Pekanbaru melalui Isnaini bergerak bebas di sektor sayap. Isnaini dengan sebuah crossing dan sebuah tembakan langsung yang terlampau lemah bagi Syaifuddin. Tidak begitu cepat, kita lihat bagaimana penetrasi dari Isnaini. Maklum ini adalah penampilan pertama sebagai starter buat Isnaini dan kita melihat bagaimana anak muda ini juga menjadi satu kekuatan yang cukup menarik di sayap kanan PSPS Pekanbaru. John Takpor kembali tampil sebagai pengatur serangan di tim barunya. Begitu identik dengan Persitara Jakarta Utara. Pemain yang satu ini mencetak 5 gol di musim lalu. Dan berbagai kontroversi sebelum kepindahannya ke tim Persebaya Surabaya di awal musim. Dan inilah sosok dari seorang Danur Windo yang juga pernah melatih PSSI Primavera dan berbagai tim besar lainnya seperti juga Persija Jakarta. Kita saksikan sosok dari Taka Uchida. Ya, mengenakan nomor yang ditinggalkan oleh Bejo Sugiantoro, Arya dan Bung Hardiman. Ya. Cyril Chana tidak menjangkau Isnaini di lini depan. Kita tahu ini adalah penampilan home yang ketiga buat PSPS Pekanbaru dan dalam 2 partai pertama mereka di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, anak-anak Pekanbaru, anak-anak Askar Bertua belum bisa memetik kemenangan ketika 2 partai itu juga berakhir dengan hasil imbang. Kita menantikan tren positif ketika mereka menaklukkan PSM Makassar dalam laga away mereka. Apakah segera berimbas dalam home ketiga buat anak-anak Pekanbaru ini? Sebuah umpan yang sangat bagus dari Ade Chandra Kirana sebelum akhirnya Isnaini tadi. Walaupun akhirnya dikuasai dengan sangat baik oleh Syaifuddin. Sebuah kelengahan di awal-awal babak pertama karena sudah 2 kali tercatat Isnaini lolos dari penjagaan dari pemain-pemain khususnya di sektor kiri yang ditinggalkan oleh Mat Halil, Arya.
Sekarang ditempati oleh Supriyono, sektor back sayap kiri. Kurang powerful kita lihat bagaimana Isna ini dengan 2 kesempatan yang sudah didapatkannya. Belum panas sepertinya. Baru saja kita saksikan umpan jauh yang dilepaskan oleh mantan rekan John Takpor, yaitu Joel Banaken Basoken. Dan inilah top skor Jarum Indonesia Super League sementara ini, Herman Zumafo. Baru saja kita saksikan. Ngon Ajam tidak berhasil untuk melakukan kontrol bola tadi. Mantan pemain nasional Kamerun yang juga pernah bermain di Piala Konfederasi, kini Ade Chandra Kirana. Sebuah crossing di dalam kotak penalti dan gol! Pergerakan yang bebas tidak terjaga yang kini menghasilkan keunggulan bagi PSPS Pekanbaru 1-0 melalui Isna ini. Ya, Isna ini akhirnya yang mencetak gol setelah 2 kali melepaskan umpan yang kurang cermat. Saat ini Isna ini giliran mencetak gol, memanfaatkan umpan dari Ade Chandra Kirana dan lagi-lagi melalui sektor sayap kiri dari Persebaya Surabaya yang sudah 3 kali bocor dan akhirnya di kesempatan ketiga benar-benar menjadi malapetaka. Ya, kita mencatat selain sebuah umpan yang sangat manja dari Ade Chandra Kirana, kita melihat ada pergerakan yang cukup cepat dan cerdik saya pikir. Bagaimana Isna ini lolos dari kawalan Takatoshi Uchida. Ini dia kita lihat. Sangat bebas kita lihat dan satu sontekan. Cukup cerdas kita lihat bagaimana Isna ini, dan kita juga harus memberikan satu catatan penting betapa lemahnya sektor kiri pertahanan Persebaya Surabaya. Kita melihat dalam durasi yang sangat singkat, hanya dalam tempo 4 menit. 4 kali kita lihat bagaimana sektor kiri pertahanan Persebaya Surabaya kerap dicocor dengan sangat gampang oleh anak-anak Pekanbaru. Gol perdana dari Muhammad Isna ini sepanjang berkarir di Jarum Indonesia Super League dicatat dengan cukup manis saat berlaga di depan supporter dari tim PSPS Pekanbaru tentunya. Taka Uchida dengan sentuhan pertamanya kepada bola. Dan begitu bebas kedua pemain yang begitu berperan untuk terciptanya gol dari PSPS Pekanbaru, yaitu Ade Chandra Kirana dan juga Isna ini. Di jantung pertahanan dari Persebaya Surabaya. Agus Sima dengan sebuah lemparan ke dalam kotak penalti, dan kita saksikan aksi dari sang top skor sementara saat ini, Herman Zumafo. Ya, dalam posisi yang sebetulnya cukup sulit, ditempel ketat oleh Taka Uchida, membelakangi gawang dari Saifuddin. Herman Zumafo masih bisa melepaskan sebuah tendangan yang on target, meskipun tidak bisa menjebol gawang dari Saifuddin. Sebuah potensi bahaya tentunya yang bisa ditebar oleh Herman Zumafo. Kembali Ade Chandra Kirana. Dan masih dengan bola-bola panjang sejauh ini. Hampir saja dicuri oleh Muhammad Isna ini bola. Dari kaki Sunaji tadi, kini Josh Maguire, pemain asing asal Australia yang memperkuat Persebaya Surabaya, masih duel di lapangan tengah sebelum akhirnya pelanggaran terhadap Ngon Ajam. Dilakukan oleh Ahmad Junaidi tadi, pemain yang ataupun Dedi Gusmawan. Sedikit kesulitan kita lihat bagaimana lini kedua Persebaya Surabaya untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan yang kita lihat tidak begitu bagus. Henderson kurang begitu cermat, sebuah tackling tadi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Banaken Basoken mencoba kini PSPS Pekanbaru. Ade Chandra Kirana, Banaken Basoken, Daniel. Masih Daniel. Banaken Basoken melebar. Ada Agus Sima. Masih Agus Sima. Rusdianto kepada Daniel Junaidi. Kembali melalui sektor kanan mencoba PSPS Pekanbaru. Isnaini. Ahmad Junaidi kembali dari lini tengah, Rusdianto. Dan masih berada dalam penguasaan pemain-pemain PSPS sebelum akhirnya Daniel Junaidi dengan sebuah umpan yang langsung bisa dikuasai tadi.
Josh Maguire. Tentunya sejak kehadiran John Takpor kini lebih beroperasi sebagai gelandang bertahan. Ngon Ajam. Masih Ngon Ajam. 2-3 pemain dan sebuah passing. Tidak menjangkau rekannya. Inilah sosok dari sang kapten kesebelasan, Herman Zumafo Epandi dari PSPS Pekanbaru. Saat ini masih menempati urutan teratas pencetak gol terbanyak di Jarum Indonesia Super League. Ya, posisi yang ditinggalkan oleh Nugroho Mardianto saat ini diisi oleh Sunaji, seorang pemain muda, mantan pemain timnas U20. Sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Danurwindo kepada Sunaji. Merupakan pemain termuda dari skuad Persebaya yang turun sebagai pemain inti pada sore hari ini, masih berusia 19 tahun Sunaji. Dan Corinus Finkru. Sementara Dedi Gusmawan sendiri beroperasi di jantung pertahanan dari PSPS Pekanbaru. Kerjasama yang cukup apik. Kini Cyril Chana masih berusaha untuk melewati pemain-pemain Persebaya walaupun akhirnya digagalkan. Dan keunggulan dari PSPS diciptakan oleh Muhammad Isna ini pada menit keempat. Tampaknya sebuah pelanggaran terhadap Claude Parfait Ngon Ajam. Tampak begitu emosional kepada rekan satu negaranya yaitu Banaken Basoken terhadap pelanggaran yang dilakukannya tadi. Sangat reaktif kita lihat bagaimana Ngon Ajam untuk Banaken Basoken. Kedua pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional Kamerun. Anang Ma'ruf di dalam kotak penalti kini Persebaya Surabaya, dan terlebih dahulu kita dengarkan peluit dari wasit. Ya, Corinus Finkru tertangkap wasit Jerry, handsball. Saksikan Danurwindo kini berada dalam tekanan tentunya. Ya, dengan sebuah gol yang datang begitu cepat dari skuad Abdul Rahman Gurning. Kita lihat tadi bagaimana pada menit keempat Muhammad Isna ini dengan satu sontekannya membobol gawang Saifuddin. Supriyono. Taka Uchida, Vijay. Vijay cukup berhasil tadi untuk menghambat penguasaan bola. Sedikit berat kita lihat bagaimana kinerja anak-anak Persebaya ketika partai sudah memasuki menit ke-12 masih belum menemukan bentuk terbaik mereka dengan kesalahan-kesalahan yang saya pikir juga dengan status sangat basic di sini, sangat mendasar. Apakah karena rentang waktu istirahat mereka yang cukup lama, hampir 3 minggu, membuat mereka kesulitan untuk segera bisa dapat tune in? Ya, soal waktu istirahat yang agak lama memang menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh pelatih Danurwindo. Agak kesulitan untuk menentukan pola latihan supaya Persebaya bisa tetap berada di peak performance seperti ketika mereka mengalahkan Persisam Samarinda 5-2 di pertandingan terakhir sekitar 3 minggu yang lalu. Ya. Dan memang cukup kontras perbedaan jumlah main antara kedua tim ini, di mana pada sore hari ini PSPS Pekanbaru memasuki partai ketiganya musim ini, sementara ataupun partai ketujuhnya musim ini, sementara Persebaya Surabaya yang justru memasuki partai ketiganya. Iya. Dan hal ini yang menjadi gambaran umum di klasemen sementara Arya dan Bung Hardiman. Ada tim yang sudah sangat sering bertanding dan ada tim yang baru 1 atau 2 kali bertanding seperti Persipura Jayapura yang tidak terlalu banyak melakukan pertandingan. Duel dari seorang Josh Maguire, pemain dengan teknik yang cukup tinggi asal Australia ini, dilanggar tadi. Kita saksikan Agus Sima. Cukup begitu cepat penguasaan kaki ataupun bola dari seorang Josh Maguire. Sudah menghasilkan 2 gol bagi tim Persebaya Surabaya sejauh ini dari 2 partai yang telah dimainkan. Kini kesempatan dan tembakan langsung dari Anderson Silva yang dibelokkan dan kini menjadi sebuah sepak pojok.
Anderson da Silva yang ikut membantu lini depan dari tim Persebaya Surabaya. Dan kini dihadapi oleh Supriyono. Crossing ke dalam kotak penalti, menjangkau Ngon Ajam, masih dapat diamankan oleh Dedi Gusmawan dan Cyril Chana kini. Dibuang saja. Kembali kami sampaikan bahwa pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di perebutan tempat ketiga kompetisi divisi utama musim lalu, di mana dimenangkan oleh PSPS Pekanbaru dengan skor 5-1 yang membuat mereka kini bercokol di Jarum Indonesia Super League. Sementara terhadap kekalahan tersebut, Persebaya harus melalui babak playoff. Dan sebuah crossing dari Supriyono tadi masih bisa diamankan oleh Dede Sulaiman. Ya, cukup berani kita lihat bagaimana Dede mengambil keputusan keluar dari sarangnya, menyergap bola tadi. Kepada Herman Zumafo, Taka Uchida sebuah clearance. Dan kembali kami sampaikan bahwa Persebaya Surabaya kembali bercokol di kompetisi strata teratas Jarum Indonesia Super League musim ini melalui kemenangan adu penalti atas tim PSMS Medan yang merupakan partai terakhir di musim lalu. Joel Banaken, Basoken, Agusima kepada Cyril Chana, perebutan dan sebuah clearance tadi dari Sunaji. Mantan pemain PSMS Agusima yang kini memegang bola. Akankah keunggulan ini dipertahankan untuk memberikan sekedar hadiah ulang tahun bagi pemain ini, dan sebuah crossing dilepaskan tadi oleh Agusima, tidak menjangkau rekan-rekannya. Bahkan kita melihat Ngon Ajam yang turut membantu lini pertahanan. Ya. Josh Maguire sangat baik penguasaan bola dari pemain yang satu ini. Masih Josh Maguire, cukup kuat, cukup kokoh. Bukan merupakan pelanggaran dari Banaken Basoken. Kembali Banaken Basoken. Langsung kirim bola ke depan kepada Herman Zumafo, meninggalkan posnya Saifuddin dan hanya sedikit saja melebar dari gawang Saifuddin. Iya, sebuah kejernikan dari Zumafo melihat Saifuddin keluar dari sarangnya dan berusaha melewati kepala Saifuddin dengan tendangannya. Sebuah usaha yang sangat tepat, hanya saja bola masih belum bisa menembus gawang Persebaya kembali. Dan juga sebuah bukti berikut betapa keroposnya sektor kiri lini belakang Persebaya Surabaya. Kita melihat bagaimana dengan sangat gampang Zumafo lolos tadi, dan untung saja sebuah bola lobnya tidak terjaga akurasinya. Emosi John Takpor. Kita saksikan. Berupaya kini Persebaya Surabaya mencoba dengan bola panjang, masih dapat dilakukan sebuah clearance tadi. Kembali Sunaji, Taka Uchida, sebuah resiko di jantung pertahanan dari Persebaya Surabaya yang sejauh ini belum menampilkan sebuah permainan yang impresif. Ade Chandra Kirana terlepas tadi. Kembali Sunaji, Supriyono, beban berat yang harus dipinggung untuk menggantikan peran dari Mat Halil, seorang pemain yang bahkan seolah sudah menjadi ikon bersama Anang Ma'ruf bagi Persebaya Surabaya. Corinus Finkru, masih Corinus Finkru sebelum akhirnya dibuang oleh Agusima. Ada perubahan di lini depan Persebaya yang dilakukan oleh pelatih Danur Window, memasukkan Corinus Finkru menggantikan tempat dari Andi Odang. Ini juga pasti ada hubungannya dengan masuknya Ngon Ajam. Cyril Chana dibuang dan dikuasai oleh Josh Maguire dengan cukup baik. Sunaji, Uchida langsung ke depan. Banaken Basoken mengantisipasi Ade Chandra Kirana. PSPS Pekanbaru dimenangkan oleh Vijay di lapangan tengah. Cukup baik Vijay, kehilangan bola Supriyono. Kembali berada dalam penguasaan PSPS Pekanbaru. Ade Chandra Kirana dengan satu assist sejauh ini, dan kembali sebuah crossing tidak berhasil dimanfaatkan tadi oleh Zumafo.
Anang Ma'ruf, John Takpor, Josh Maguire. Melihat nama-nama di lini tengah dari Persebaya Surabaya, layaknya kita akan melihat permainan yang cukup atraktif tentunya. Ya, Vijay, salah seorang pemain yang juga memiliki beberapa international caps bersama tim nasional Indonesia. Namun kembali PSPS Pekanbaru langsung dari Cyril Chana kepada Muhammad Isnaini yang tampaknya dibuang saja tadi oleh Anderson, sang kapten kesebelasan. cukup efektif kita lihat bagaimana anak-anak Pekanbaru mencoba mendesain serangan, mengalirkannya, dan terutama yang menjadi sasaran adalah sektor kiri pertahanan Persebaya Surabaya. Dan lihat bagaimana asisten wasit Abdullah. Jadi sasaran reaksi kemarin dari Anderson da Silva. Keuntungan kini bagi PSPS Pekanbaru tentunya. Dihadapi oleh Ahmad Junaidi dengan sebuah crossing tidak mampu untuk diterima, dan kini Agus Sima dengan penguasaan bola. Agus Sima mendatar, tadi masih ada seorang Ngon Ajam. Kembali kita saksikan Ngon Ajam turun jauh dari posisinya sebagai striker. Herman Sumafo dengan satu gerakan dan tembakan dengan kaki luar masih berada di samping gawang. Ya, kelihatan kecewa sekali Herman Sumafo Epandi karena peluang yang cukup terbuka. Ya, lepas dari penjagaan Anderson da Silva, dan sayang sekali tendangannya masih melenceng, berusaha melakukan tendangan efek dengan sebelah luar kakinya. Sangat penasaran pasti Herman Sumafo karena belum mencetak gol di depan pendukungnya sendiri, meskipun saat ini dia sedang berada di daftar teratas dengan 4 gol. Pemain muda Sunaji Isnaini, Cyril Chana. Playmaker asal Kamerun Cyril Chana memain-mainkan bola masih. Dan sebuah crossing dalam kotak penalti terlampau mudah bagi Syaifuddin. Masih dari lapangan tengah, kini melalui John Takpor, Persebaya Surabaya. Langsung dengan spesialisasinya dan dribblingnya, dan Supriyono kembali kita saksikan tidak dengan penampilan terbaiknya sejauh ini. Ya, saya pikir memang sebuah diskusi antara Danur dan juga asisten pelatih Ibnu Grahan dilakukan untuk mencermati seperti apa yang terjadi dengan seorang Supriyono. Tidak maksimal dalam melakukan backup serangan dari sektor kiri, dan juga kerap keteter ketika mereka ini belakang Persebaya dicocor oleh anak-anak Pekanbaru. Umpan jauh yang dikirimkan tadi oleh John Takpor dimaksudkan kepada Corinus Finkru. Kini Agus Sima menyisir sisi kiri, dan umpan yang cukup menarik bagi seorang Isnaini, sang pencetak gol. Crossing jauh ke dalam kotak penalti, ada Anderson dengan antisipasinya. Masih PSPS Pekanbaru, sebuah ambisi tadi dilepaskan oleh Ahmad Junaidi. Ya, sebuah dominasi diperlihatkan oleh para pemain PSPS ketika sebuah crossing dari Isnaini berhasil dipatahkan oleh Anderson. Tidak ada pemain Persebaya di lini tengah yang bisa mengantisipasi bola clearance dari Anderson sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh para pemain PSPS. Sebuah sinyal tertekannya para pemain Persebaya di lini tengah dan lini belakang oleh para pemain PSPS. Kembali PSPS mencoba untuk mendominasi permainan sejauh ini melalui Agus Sima. Terlepas tadi Anang Ma'ruf, Ngon Ajam, John Takpor, mulai dengan pola dan skema permainan antara pemain. Kembali Ngon Ajam, Vijay, Anderson coba membantu lini tengah
Josh Maguire, umpan yang sangat baik. Supriyono, dan sebuah crossing dari Supriyono tadi sebenarnya cukup baik. Ya. Masih dapat diantisipasi oleh Deddy Gusmawan. Paling tidak ini sebuah skema yang menarik yang saya pikir pertama kali dilakukan oleh anak Persebaya dalam interval 24 menit. Sebuah kerjasama yang sangat skematis saya pikir. Meski belum berbuah dengan sebuah gol, meski belum berbuah dengan sebuah finishing yang maksimal di sini. Nah, sosok sang pencetak gol Muhammad Isnaini, pemain berusia 28 tahun dengan tinggi tubuh 173, juga turut membawa PSPS naik ke Jarum Indonesia Super League musim lalu. Ya, kita tahu memang bahwa Abdul Rahman Gurning yang akrab disapa dengan Bang Haji banyak mempertahankan materi pemain yang juga punya jasa besar meloloskan PSPS Pekanbaru promosi ke Indonesia Super League. Selain Cyril, Herman Zumafo, Agus Cima, juga ada beberapa nama yang disebut Lavanji Haryanto dan juga Ade Chandra Kirana. Gerakan memutar tubuh dari Cyril Chana, crossing dilepaskan Herman Zumafo dengan pelepasan bola dan gol! Dengan satu gol yang cukup membawa Herman Zumafo naik ke puncak teratas pencetak gol terbanyak Jarum Indonesia Super League musim ini, 2-0. Ya, Herman Zumafo Epander benar-benar memperlihatkan kualitasnya dengan menaklukkan seorang Anderson da Silva melalui sebuah duel udara. Dia memenangi duel itu dan mengeksekusi bola dengan sempurna, menambah keunggulan, dan saat ini dia berada di puncak top scorer sekaligus mencetak gol di depan pendukungnya sendiri. Ya, kita melihat bagaimana postur yang sangat besar dari seorang Herman Zumafo Epandi sampai bisa menjatuhkan postur yang juga besar dari seorang Anderson da Silva. Kita melihat kalah duel tadi Anderson, sebelum kemudian bagaimana Herman dengan sangat bebas, sangat gampang menceplokkan bola. Itu dia gol kelima Herman. Dan sekali lagi saya harus mengatakan bahwa sepertinya ada sedikit masalah dalam persoalan koordinasi di lini belakang Persebaya Surabaya. Kita tahu Taka Uchida, Sunaji, dan juga Anderson da Silva kerap tidak memiliki koordinasi yang bagus, dan ini tergambar dengan dua gol yang datang dengan begitu mudah yang didapatkan oleh anak-anak PSPS Pekanbaru. Ya, 3 orang di lini pertahanan Persebaya dalam pertandingan yang sudah berjalan 26 menit. Kebobolan 2 gol ini merupakan sebuah tanda bahwa memang ada yang tidak benar di sentral pertahanan. 3 orang pemain bertahan murni, tapi masih bisa kebobolan 2 gol dalam waktu yang cukup singkat, 27 menit berjalan. Dan memang dalam 2 partai terakhir ataupun 2 partai yang sudah dilalui oleh Persebaya musim ini, di mana tim selalu kebobolan 2 gol saat hasil seri 2-2 dengan Persisam Samarinda, dan juga ataupun Bontang 2-2 PKB, dengan Bontang FC, dan kemenangan 5-2 atas Persisam Samarinda. Dan kini sudah 2 gol dalam waktu 25 menit. Tentunya sebuah alarm ataupun peringatan bagi tim Persebaya Surabaya dan juga pelatih Danur Windo. Kembali kesempatan Isnaini cukup bebas di dalam kotak penalti, masih mencari rekannya sampai akhirnya Taka Uchida yang menggagalkan tadi. Sayang sekali tidak ada backup yang diperoleh Isnaini meskipun dia sudah bersiap untuk memberikan umpan kepada rekannya yang lebih bebas tadi. Dan kita juga melihat bagaimana kontribusi yang belum begitu optimal yang diberikan Wijay, John Takpor di lini kedua Persebaya Surabaya. Kita melihat bagaimana 2 nama yang beredar di lini depan, ada Ngon Ajam dan juga ada Corines Finkriu, bahkan sampai saat ini belum bisa mendapatkan bola-bola yang bisa memanjakan mereka. Ya, kita lihat bagaimana seorang Ngon Ajam kerap turun jauh lebih ke dalam untuk menjemput bola, saking miskinnya suplai buat mereka. Berada dalam penguasaan Josh Maguire kini, Persebaya Surabaya mencoba untuk memberikan jawaban terhadap 2 gol yang tercipta dalam waktu 25 menit oleh PSPS Pekanbaru. Terpeleset dari Josh Maguire atas kondisi lapangan. Ya, sedikit berat kita lihat bagaimana kondisi permukaan lapangan. Ini Cyril Chana.
Masih Cyril Chana, kerjasama yang cukup baik. Dan kita saksikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain Persebaya Surabaya dan kartu kuning pertama kepada Sunaji pada pertandingan ini. Ya, sebetulnya ini merupakan sebuah keuntungan ataupun advantage bagi PSPS Pekanbaru ketika Cyril Chana berhasil melewati pengawalan dari para pemain Persebaya. Meskipun Sunaji melanggar Isna ini, tapi Cyril mendapatkan bola itu kembali. Akan lebih tepat kalau misalnya wasit memberikan kartu kuning setelah bola mati ataupun bola dikuasai oleh para pemain Persebaya, atau menunggu sampai bola tidak berpeluang lagi bagi para pemain PSPS. Daniel Junaidi, Herman Zumafo, dorongan oleh Anderson Silva. Harus melakukan dorongan untuk menjatuhkan seorang Herman Zumafo. Sangat kokoh memang. Ya, Kapten kesebelasan dari PSPS ini, postur yang sangat ideal. ya, dengan postur, dengan tinggi 186, dengan berat badan yang mencapai 79 kg, sangat kekar, kokoh. Sepakat dengan Anda, Bung Erwin? Ahmad Junaidi lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti, dapat diraih oleh Syaifuddin. Sebelum akhirnya sebuah clearance tadi oleh Vijay. Masih pemain-pemain Pekanbaru. Herman Zumafo, crossing ia kirimkan, masih ada Anderson. Cukup cepat permainan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Pekanbaru tadi. 2-0. Di mana gol dihasilkan oleh Muhammad Isna ini pada menit keempat dan juga Herman Zumafo pada menit ke-25. Kembali kita saksikan terpeleset Korinus Finkru dan juga Banaken Basoken. Beberapa kali kita menyaksikan begitu sulit untuk menguasai bola. Seringkali terpeleset pemain-pemain dari kedua kesebelasan. John Takpor kita saksikan, inilah yang dinantikan dari seorang John Takpor dengan penguasaan bola. Dan sebuah tarikan tadi oleh Josh Maguire menghasilkan sebuah pelanggaran bagi PSPS dan juga tendangan bebas. Secara kualitas individu mungkin John Takpor, Josh Maguire, Ngon Ajam kelihatan punya kualitas di atas rata-rata. Tapi dalam kerjasama tim sampai sejauh ini mereka masih belum terlihat cukup rapi dan kompak. Kembali kita saksikan hampir saja sebuah flick header dari Herman Zumafo kepada Isna ini. Walaupun terlampau deras tadi. Sunaji langsung jauh kirimkan bola ke depan kepada Korinus Finkru. Banaken Basoken, cukup baik penguasaan dan pengalaman yang ditunjukkan oleh Banaken Basoken tadi. Ya, tenang kita lihat gimana tadi Banaken Basoken meredam sebuah penetrasi dari Finkru. Josh Maguire, Sunaji membantu lini tengah, Anang Ma'ruf dan Vijay. Kembali pada Josh Maguire, cukup baik melebar kepada Anang Ma'ruf, memberi aba-aba mencari rekannya ataupun harus memberi support tadi Anang Ma'ruf. Vijay Sunaji kembali. Ngon Ajam tidak berhasil menjangkau bola. Dan masih belum kita saksikan skema-skema yang berlanjut yang seharusnya dijalankan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya, kita tahu ada 11 nama dari 6 negara yang beredar dalam skuad Persebaya. Kita tahu 5 asingnya berasal dari 5 negara. Liberia, Kamerun, Brazil, Australia, dan juga Jepang. Plus pemain-pemain lokal. Tapi ini belum mencerminkan sebuah kehebatan secara organisasi. John Takpor. Oh. Vijay, sebuah kesalahan elementer tadi. Kini Cyril Chana. Walaupun akhirnya diantisipasi oleh Anderson. Ade Chandra Kirana, sebuah tembakan langsung masih berada di atas pista. Kembali kita saksikan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Ade Chandra Kirana dengan tembakan langsung. Masih dari lini tengah, Cyril Chana kembali menyusuri sisi kiri, memaksudkan
Pada Agus Sima tadi masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persebaya. Maguire kembali salah komunikasi dari lini tengah. Seperti demam panggung kita lihat bagaimana anak Persebaya. Ya, bahkan seorang Josh Maguire yang sudah bermain sejak pertandingan pertama seperti baru saja bermain di pertandingan ini, Bung Hardiman. Betul. Salah umpan, meskipun kualitas individu John Tarbor ataupun Josh Maguire agak di atas rata-rata, tapi secara kerjasama mereka sangat canggung. Kita sepakat dengan kondisi lapangan yang permukaan yang tidak begitu rata. Kita juga sepakat mungkin Danur kehilangan touch-nya ketika anak-anak didiknya harus absen istirahat selama interval 3 minggu. Tetapi semua ini tidak cukup menjadi sebuah alasan. Kita lihat bagaimana kerjasama secara organisasi dan juga antar blok tidak terjaga dengan begitu bagus dalam skuad Persebaya Surabaya. Anaken Basokian, Deddy Gusmawan tidak menjangkau Herman Zumafo yang dimaksudkan. Ini Anang Ma'ruf, Josh Maguire. Kita saksikan dengan pergerakan yang juga cukup atraktif dari seorang Josh Maguire, pemain yang memiliki mobilitas dan juga visi permainan yang sangat baik. Kembali Deddy Gusmawan cukup kokoh di lini belakang. Dan tembakan langsung dari seorang Ngon Ajam tidak terlampau jauh di atas Mistar. Sebuah percobaan yang pertama dan sebuah kesempatan yang saya pikir juga pertama dalam interval waktu 35 menit yang didapatkan oleh anak Persebaya. Tidak juga baru kali pertama bagaimana seorang Dede Sulaiman direpotkan oleh Ngon Ajam. Dan di babak pertama ini Josh Maguire yang ditarik keluar untuk digantikan oleh Taufik. Apakah kiranya keputusan dari Danur Windo ini? Ya, tidak begitu dapat kita record dengan jelas. Ada apa di balik dengan ditarik keluarnya seorang Josh Maguire dengan menyuntikkan Taufik? Apakah untuk lebih menajamkan lini kedua anak-anak Persebaya? Pemain berusia 23 tahun Taufik mengganti peran dari Josh Maguire yang peran sebenarnya cukup baik. Dan kini John Tarbor crossing tidak menjangkau Corinus Fingru dan sebuah clearance dari Banaken Basoket. Masih berusaha pemain-pemain Persebaya. Vijay kepada Taufik dengan sentuhan pertamanya pada partai ini, dan Anang Ma'ruf crossing kaki kiri terlampau jauh untuk bisa dijangkau oleh Ngon Ajam. Di babak pertama ini juga belum terlihat kontribusi yang besar dari Anang Ma'ruf, terutama untuk membantu serangan karena lebih berkonsentrasi untuk melapis pertahanan di sisi sebelah kanan. Tapi paling tidak penampilan Anang tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Supriyono yang sudah beberapa kali tertembus dari sisi sebelah kiri pertahanan Persebaya. Kita tahu Persebaya Surabaya lolos ke Indonesia Super League lewat sebuah partai yang bernama playoff. Pada saat mereka mengalahkan PSMS Medan secara dramatis lewat drama adu penalti di Stadion Siliwangi, Bandung. Dan PSPS Pekanbaru lolos sebagai peringkat ketiga. Terlampau deras tadi bagi Corinus. Cukup mudah bagi Deddy Sulaiman. Daniel Junaidi. Terlepas tadi Herman Zumafo, Henderson. Ade Chandra Kirana, Muhammad Isnaini kerjasama tidak menjangkau Cyril Chana, Anang Ma'ruf, Vijay, Ngon Ajam, Taufik berusaha untuk memainkan skema dan permainan dari kaki ke kaki Persebaya Surabaya. Taufik sampai akhirnya kehilangan
penguasaan bola. Agak sulit memang bagi para pemain Persebaya jika Ngon Ajam tidak mendapatkan suplai bola yang baik dan harus turun hingga setengah lapangan. Karena Ngon Ajam, saya memastikan bahwa Ngon Ajam lebih ditugaskan untuk menjadi seorang target man. Kalau hanya mengandalkan Corinus Fingru tentu akan sangat sulit karena secara postur mungkin kalah jika dibandingkan dengan para pemain belakang PSPS seperti Banaken Basoken. Perebutan bola dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Ngon Ajam tidak mampu menembus Rusdianto tadi. Anang Ma'ruf, Taufik, crossing dilepaskan menuju kotak penalti. Ngon Ajam dengan penguasaan bola. Masih Ngon Ajam langsung dan terlampau mudah bagi Dede Sulaiman. Apakah karena baru bergabung dengan skuad Persebaya, belum gitu adaptatif? Kita lihat bagaimana Ngon Ajam, dan secara stamina juga agak sedikit menurun. Supriyono kerjasama dengan Ngon Ajam tidak berjalan dengan begitu baik. Dan keunggulan 2-0 dihasilkan melalui gol Muhammad Isnaini pada menit keempat. Dan Herman Zumafo untuk golnya yang kelima musim ini pada menit ke-25 yang membawanya menjadi top skor sementara Jarum Indonesia Super League. Pelanggaran oleh Anderson, sebuah sikutan terhadap Zumafo. Inilah saat ini yang menjadi striker paling berbahaya di Jarum Indonesia Super League. 3 gol dalam 2 partai terakhir PSPS Pekanbaru. Kembali Zumafo. Ande Chandra Kirana yang sangat baik tadi penguasaan bola oleh Taufik. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Zumafo cukup baik. Zumafo sangat baik. Zumafo gol! Herman Zumafo Epani dengan golnya yang kedua di partai ini dan golnya yang ke-6 musim ini. 3-0. Saya harus mengatakan angkat topi untuk seorang Herman Zumafo Epadi. Kita melihat bagaimana dia dengan sangat tenang, sangat skillful melewati 2 bahkan sampai 3 pemain belakang Persebaya Surabaya untuk kemudian dengan satu bola placing yang saya pikir begitu kelas. Kita lihat bola diefek dengan memakai kaki dalam dan bersarang di sudut siku dari gawang Saifuddin. Sebuah gol yang saya pikir sangat indah. Dan saya juga berani katakan bahwa ke depan Zumafo adalah momok baru yang sangat menakutkan dalam medium Indonesia Super League. Ya, gol kedua ini saya sepakat dengan Bung Ardiman, sebuah pertunjukan individu dari Herman Zumafo. Kita lihat I love you full Herman. Melewati Anderson da Silva dan melepaskan tendangan melengkung sebelum bisa dihadang oleh Taka Uchida. Sebuah pertunjukan skill yang sangat sempurna dari Zumafo. 4 gol dalam 2 partai terakhir. 6 gol di musim ini. Ya, kita tahu 2 gol Zumafo juga yang meruntuhkan PSM di Makassar, di Stadion Matoangi. Dan sekarang dengan 2 gol, paling tidak mereka sudah bisa mematahkan rekor belum pernah menang di kandang sendiri. Dan itu mereka dapatkan sementara dengan keunggulan sementara 3-0 dari anak-anak Persebaya Surabaya. Clearance Taka Uchida. Kembali PSPS Pekanbaru. Namun kali ini Persebaya melalui Supriyono. Ngon Ajam, John Takpor. Tembakan kaki kiri begitu jauh dari sasaran. Ya, dengan pola permainan seperti ini Bung Ardiman dan Bung Arya, kita jadi tahu bagaimana PSPS Pekanbaru bisa menang di kandang PSM Makassar. Sebuah kemenangan yang saya rasa cukup mengejutkan, tapi memang dengan kualitas seperti ini PSPS menjadi tim yang saya bisa mungkin sebut kuda hitam di pentas Jarum Super League musim ini. Dan kita juga harus bisa mengatakan bahwa ini adalah debut yang tidak begitu bagus buat Taka, bahkan juga John Takpor dan Ngon Ajam dalam penampilan pertama mereka di musim kedua Indonesia Super League. Kini melalui
Corvinus Vingru mencoba Persebaya Surabaya. Corvinus berusaha untuk melewati Dedi Gusmawan. Sebelum akhirnya datang Rusdianto yang memberikan support kepada Dedi. Menghasilkan sepak pojok. Anang Ma'ruf tentunya yang terbiasa untuk mengeksekusi bola-bola mati ataupun set piece. Masih Anang Ma'ruf menunggu kepada rekan-rekannya dan sebuah crossing dia kirimkan di kotak penalti, dibelokkan tadi oleh Corvinus Vingru dan tidak bisa menembus gawang dari mantan rekan satu tim yaitu Dede Sulaiman. Ya, sebuah peluang yang jarang-jarang didapatkan oleh Corvinus Vingru. Sebuah sundulan dari Ngon Ajam yang diteruskan dengan sundulan juga oleh Corvinus Vingru. Hanya saja momen yang kurang tepat sehingga membuat sundulan ataupun bola gagal menembus gawang Dede Sulaiman. Di blok tadi, usaha dari Agus Sima untuk membuang bola. Masih Persebaya Surabaya. Mencoba kembali, tambahan waktu 1 menit yang harus mereka manfaatkan. Masih dapat dipotong tadi oleh Dedi Gusmawan. Clearance. Tampak sudah dipenuhi oleh penonton ataupun pendukung dari tim tuan rumah. Stadion Kaharudin Nasution di Rumbai. Keunggulan 3-0 di babak pertama melawan Persebaya Surabaya, tentunya sebuah hasil yang sangat impresif sejauh ini. 4 gol yang bersarang di gawang Persebaya Surabaya dalam 2 partai awal kini diperburuk dengan kemasukan gol ataupun 3 gol hanya dalam 1 babak dan kembali kesalahan elementer dari Vijay. Sebuah handball walaupun tanpa tekanan tadi Ya. di lini tengah. Seperti ada missing link dalam skuad Surabaya, saya lihat. Dan akhirnya wasit Jerry Eli telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan skor yang cukup mengagetkan, yaitu tuan rumah PSPS Pekanbaru unggul 3-0 atas tim Persebaya Surabaya melalui gol Muhammad Isnaini dan 2 gol dari Herman Zumafo yang merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemain. Surabaya menghempaskan Persisam Samarinda 5-2. Tetapi ini juga satu PR penting, seberapa kreatif lini kedua Persebaya dalam mengalirkan serangan, mensuplai bola-bola matang untuk Andi Odang, bahkan juga Ngon Ajam dan ada Corvinus Vingru di sini. Sebuah inisiatif tadi dari Ngon Ajam, keunggulan 3-0. PSPS Pekanbaru melalui gol dari Muhammad Junaidi pada menit keempat. Herman Zumafo dengan 2 gol pada menit ke-25 dan menit ke-41. Tentunya sebuah raihan yang sangat impresif dari tim Askar Bertua selepas kemenangan tandang mereka saat menundukkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Tampaknya memang mengangkat moral dari tim asal kota Pekanbaru ini. Debut yang tidak terlalu mengesankan dilakukan oleh Taka Uchida di lini belakang Persebaya di sore hari ini. Sempat ada keraguan Arya dan Bung Hardiman dari kalangan supporter Persebaya setelah manajemen Persebaya memutuskan untuk mengontrak Uchida karena awalnya mereka mengincar Daniel Bennett, pemain timnas Singapura. Hanya saja Bennett dikabarkan menderita cedera sehingga Taka Uchida yang akhirnya dikontrak. Hanya saja kemampuan Taka Uchida memang belum terlihat secara jelas di pertandingan sore hari ini. Agus Sima dengan crossing di dalam kotak penalti dan kembali bebas pemain PSPS Pekanbaru. Kita lihat bagaimana sebuah kehadiran yang sangat tiba-tiba dan berani dari Ade Chandra Kirana. Lihat bagaimana umpan yang juga bagus dari Agus Sima dan ini dia sebuah heading sambil menerbangkan tubuhnya Ade Chandra. Sepis tadi. Ya, sekali lagi kita lihat kurangnya koordinasi antara Anderson da Silva serta Supriyono yang sebetulnya ada di posisi yang cukup menguntungkan untuk menghalau serangan. Dihalau tadi. Untuk
untuk sementara selamat. Ini pertahanan dari Persebaya Surabaya, John Takpor dihadang 2 pemain sekaligus. Agus Sima kini. Langsung dorong bola ke depan kepada Herman Zumafo atau top skor sementara Jarum Indonesia Super League di musim ini. Herman Zumafo meliuk-liuk, berusaha mengecoh Sunaji dan kirimkan sebuah crossing, dan inisiatif dari Ahmad Junaidi tadi masih belum sempurna sebelum akhirnya clearance dari Sunaji. Jauhkan bola dari jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Inilah Isnaini dan juga Ahmad Junaidi cukup merepotkan barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya, mantan pemain Persela Lamongan, yaitu Ahmad Junaidi. Herman Zumafo kembali dengan penguasaan bola dan sebuah eksekusi yang cukup baik, walaupun masih bisa diselamatkan oleh Syaifuddin. Keras dan tajam. Kita lihat bagaimana tadi Herman Zumafo. Ini dia. Sebuah eksekusi yang sangat prima saya pikir. Kemudian Syaifuddin menepisnya. Begitu impresif sejauh ini penampilan dari Herman Zumafo. Masih PSPS Pekanbaru. Dan kembali kerap kita menyaksikan Claude Parfengon Ajam yang turun membantu lini pertahanan. PSPS Pekanbaru dapat diantisipasi oleh barisan tengah dari Persebaya Surabaya. Kembali kehilangan bola. Dedi Gusmawan. Sangat mudah kelihatan para pemain Persebaya ketika menguasai bola, tetapi dengan cepat kehilangan bola. Ini sebuah keadaan yang sangat merugikan dalam skor tertinggal 3-0. Dan keluarnya Wijay digantikan oleh Andi Odang tadi sebetulnya merupakan siasat dari pelatih Dan Nurwindo, karena sepanjang babak pertama mungkin Wijay tidak menampilkan permainan yang cukup impresif, banyak sekali kehilangan bola. Kembali kehilangan bola dari lini tengah. Ya, kita lihat memang kondisi lapangan agak sedikit berat dan licin boleh jadi. Dan hampir saja kita saksikan kembali sebuah tindakan dari penjaga gawang Syaifuddin dengan sebuah keputusan untuk maju dan tidak berhasil mendapatkan bola. Masih kita saksikan apakah keputusan wasit, apakah ia menganggap Isnaini melakukan diving, dan tampaknya itulah yang menjadi keputusan dari wasit. Thierry Eli kembali cukup bebas Isnaini untuk melakukan penetrasi. Syaifuddin dengan keputusan untuk maju menerjang bola walaupun tidak mengena tadi. Ya, kita lihat memang sedikit ada kesan semi diving di situ, meski itu juga tidak bisa mengubah keputusan apa-apa dari seorang wasit Thierry Eli. 1-2 yang cukup baik antara Ngon Ajam dan Andi Odang. Crossing dari Andi Odang cukup baik, namun lebih baik lagi Dedi Sulaiman yang berhasil menjemput bola. Cukup bagus kita lihat bagaimana usaha dari Andi Odang. Kita melihat bagaimana positioning yang juga prima dari Dedi Sulaiman. Belum melahirkan ancaman yang berarti. Herman Zumafo cukup baik kontrol pemain yang satu ini. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik. Oh, namun tampaknya Ade Chandra Kirana telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Visi permainan yang sangat luar biasa dari Zumafo. Sayang sekali Ade Chandra sudah terjebak dalam posisi offside, tapi sangat sulit rasanya untuk melepaskan through pass seperti yang baru saja dilepaskan oleh Zumafo. Sebuah pengamatan yang sangat bagus melihat koordinasi lini belakang Persebaya yang memang tidak rapat. Dan pergantian pemain yaitu April Hadi yang masuk menggantikan Cyril Cana memasuki menit ke-52 ini. Kembali PSPS Daniel Junaidi. Muhammad Isnaini masih mencari ruang. Isnaini bukan merupakan sebuah pelanggaran dari Anderson tadi. John Takpor langsung kirimkan bola ke depan, menjangkau Ngon Ajam. Kontrol yang cukup baik masih dapat diantisipasi oleh Agus Sima, dan perebutan bola dalam kotak penalti bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali dalam penguasaan PSPS Pekanbaru. April Hadi dipotong kembali. John Takpor, masih John Takpor, tidak berhasil menjangkau rekannya di dalam kotak penalti.
Ya, sebuah penyelesaian yang tidak begitu maksimal. Kita lihat tadi bagaimana Mon Ajam, sebelum kemudian juga sebuah umpan yang tidak begitu tepat sasaran dari John Takpor. Berusaha untuk keluar. Oh, sebuah keputusan yang sangat beresiko tadi yang diambil oleh Daniel Junaidi. Hampir saja dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Berusaha memberikan back pass kepada Dedi Gusmawan. Antusiasme dari publik Pekanbaru menanggapi keunggulan tim tuan rumah 3-0 sejauh ini atas tim tamunya yaitu Persebaya Surabaya sangat baik tadi. Kini kesempatan bagi Supriyono mendekati kotak penalti dan sebuah tembakan langsung yang begitu lemah dan tidak merepotkan Dede Sulaiman. Ya, saya pikir itu sebuah penyelesaian yang buruk dari seorang Supriyono. Kita melihat meski sebetulnya ada seorang Mon Ajam yang cukup bebas saya pikir. Tetapi Supri justru mengambil keputusan melepaskan tendangan langsung meski kecepatan dan akurasi juga sangat tidak terjaga. Kita saksikan terjatuh Daniel Junaidi sambil memegangi pahanya. Apakah ini sebuah indikasi sebuah benturan ataupun cedera yang didapatkan dari sebuah benturan? Mari kita saksikan publik dari Pekanbaru tampaknya begitu senang. Keriaan yang dibawa ke Stadion Kaharudin Nasution tentunya saat keunggulan 3-0 yang merupakan sebuah pekerjaan rumah sangat berat bagi pelatih Danur Windo dari Persebaya Surabaya. Lalu lini tengah kini Herman Zumafo, Agus Sima, ke belakang Baraken Bosoken, Agus Sima, Herman Zumafo turun sedikit ke tengah, langsung lepaskan sebuah crossing menjangkau rekannya di kotak penalti. April Hadi, masih ada Taufik menguasai keadaan bagi Persebaya Surabaya. Dilepaskan umpan jauh oleh Anang Ma'ruf. Korinus Finkru duel dengan Daniel Junaidi, cukup gesit pergerakan dari Korinus Finkru, berusaha melewati Dedi Gusmawan yang tidak berhasil tadi, dan sebuah pelanggaran dan dorongan tampaknya dari Korinus Finkru. Ya, agak tidak efektif memang Korinus Finkru. Berhasil melewati satu orang pemain, tapi dia kelihatan memaksakan untuk satu lagi dilewati sehingga bola akhirnya hilang. Padahal di situ ada Andi Odang yang posisinya lebih bebas. Dorongan tadi oleh Korinus Finkru kepada Dedi Gusmawan menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi PSPS Pekanbaru. Tidak berhasil kembali usaha penetrasi dari pemain-pemain Persebaya dan kembali PSPS Pekanbaru. Bahaya di kaki Zumafo, sangat cerdik umpan kepada Ade Chandra Kirana dan kembali Muhammad Isnaini dan gol. 2 gol yang dihasilkan oleh Muhammad Isnaini merubah kedudukan menjadi 4-0. Kita melihat bagaimana gol keempat PSPS Pekanbaru. Prosesinya mirip dengan gol pertama yang mereka dapatkan pada menit keempat, juga dari sektor kiri pertahanan Persebaya, juga lewat Adeca Chandra Kirana, dan juga dengan penyelesai di situ adalah M. Isnaini. Kita melihat ini juga cermin lagi-lagi betapa tidak koordinatifnya lini belakang Persebaya. Lihat bagaimana Anderson jauh tertinggal, dan ini dia sebuah tendangan atau juga umpan dari Ade Chandra, dan kita melihat juga bagaimana Isnaini sangat bebas, praktis. Sama sekali tidak ada pengawalan untuk kemudian sebuah sontekan yang mirip dengan gol pembuka dari Isnaini pada menit-menit keempat babak pertama tadi. Ya, bisa dibilang Isnaini muncul dari sisi yang tidak terlihat.
sehingga bisa memanfaatkan dengan sempurna crossing dari Ade Chandra Kirana. Lagi-lagi trio lini belakang Persebaya yang sangat buruk koordinasinya. Uchida, Anderson, serta Sunaji. Potong tadi oleh Dede Sulaiman. Empat 0. 2 gol dari Muhammad Isnaini dan 2 gol dari Herman Zumafo. Begitu banyak bermasalah saat ini. Lini belakang dari Persebaya Surabaya, begitu bebas pemain-pemain dari PSPS Pekanbaru untuk mendominasi permainan. Ahmad Junaidi kini. Rusdianto. Agus Sima. Masih belum menghentikan tekanan mereka, pemain-pemain PS. Isnaini cukup berani pergerakan dari Isnaini, sangat baik pergerakan dari Isnaini dalam kotak penalti dan tembakan yang masih bisa diblok oleh Syaifuddin. Kelihatan sangat kesal penjaga gawang Syaifuddin karena dia menjadi benteng terakhir yang sangat sering dibombardir oleh para pemain PSPS, Isnaini dan kawan-kawan. Kita melihat ada yang menarik bagaimana Air Gurning memberikan semacam instruksi untuk Herman Zumafo untuk bermain sedikit lebih ke dalam dan membiarkan Isnaini sendirian berkeliaran, berimprovisasi, berkreativitas di lini depan. Dan itu pun juga sudah cukup merepotkan barisan belakang Persebaya Surabaya. Iya, betul sekali Bung Hardiman. Yang tidak diantisipasi oleh para pemain Persebaya adalah pergerakan dari lini kedua, seperti pemain-pemain Ade Chandra Kirana yang bergantian mendukung pergerakan dari Isnaini. Sangat terkonsentrasi pada pergerakan Herman Zumafo tapi melepaskan kawalan terhadap pemain lain. Begitu efektif kerjasama antara pemain-pemain PSPS Pekanbaru pada sore hari ini. Kembali menghadirkan sebuah suguhan yang cukup fantastis tentunya bagi pendukung tuan rumah. Kita masih melihat main PSPS Pekanbaru yang memegangi tangannya. Ahmad Junaidi kelihatannya. Ahmad Junaidi. Pemain yang sempat memperkuat timnas U20 dan timnas U20 yang dititipkan ke Persiba Bantul beberapa musim yang lalu sebelum akhirnya Ahmad Junaidi pindah ke Persela Lamongan. Satu angkatan dengan Atep, Bobi Satria dan kawan-kawan Bung Arya. Dede Sulaiman. Tentunya sebuah ancaman dari seorang John Takpor yang juga bisa menghasilkan gol ataupun assist pada situasi seperti ini. Tembakan langsung dilepaskan, masih melebar walaupun akhirnya diblok tadi oleh Dede Sulaiman dan menghasilkan sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Andi Odang yang sudah menorehkan hat-trick pada musim ini masih ada cukup kokoh. Dan tembakan langsung yang masih dibelokkan tadi tampaknya oleh Daniel Junaidi dan kembali menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Berusaha untuk membalikan keadaan tentunya. Pendek diambil dan dapat diantisipasi oleh pemain-pemain PSPS. Kembali gagal melalui set piece tadi pemain-pemain Persebaya. April Hadi tadi dengan antisipasi yang cukup baik. Kembali kita saksikan sudah penuh sesak tentunya suasana dari Stadion Harudin Nasution. Sunaji langsung ke depan. Kembali kita saksikan posisi dari Ngon Ajam di lini tengah. Taufik, Anang Ma'ruf, cukup baik. John Takpor, masih John Takpor, kembalikan pada Anang Ma'ruf. Dikuasai oleh Banaken Bosoken. Sedikit terpeleset tampaknya. Ini menghasilkan sebuah sepak pojok.
berat memang kita harus akui perjuangan anak-anak Persebaya untuk bisa membangun serangan dan memasuki area penalti PSPS Pekanbaru, dan ini dia sebuah set piece. Kembali patah. Duel di lapangan tengah tampaknya akan segera menghasilkan kartu kuning. Siapakah yang akan menjadi penerima kartu kuning terhadap duel? Masih menunggu keputusan dari wasit Jerry Eli. Dan kartu kuning tampaknya kepada Ahmad Junaidi diberikan oleh wasit Jerry Eli. Tegas kita lihat gimana Jerry Eli, satu nama baru dalam belantika perwasitan Indonesia yang juga baru beredar dalam medium Indonesia Super League. Dengan tanpa ekspresi tadi menggibaskan kartu kuning. Ya, dan pemain yang diberi kartu kuning tidak berani melakukan protes lebih lanjut karena gesture ataupun sikap tubuh Jerry Eli yang cukup tegas tadi. Siap kini Claude Parfait Ngon Ajam langsung menuju, walaupun dan kembali sebuah rebound tadi, masih rebound di kotak penalti dari PSPS Pekanbaru. Kembali PSPS dengan penguasaan bola. Ahmad Junaidi melebar menuju Isnaini yang sudah menorehkan 2 gol pada partai ini. Isnaini berusaha untuk melewati Sunaji ke belakang pada Rusdianto. Umpan yang sangat baik walaupun terlampau deras bagi Herman Zumafo dari Rusdianto tadi. Sebuah penampilan yang impresif dari Herman Zumafo. Kita melihat bagaimana El Capitano PSPS ini sedikit terpinjam-pinjam. Kembali masih duel di lapangan tengah. Ahmad Junaidi. Dibiarkan saja oleh Supriyono tadi. Ngon Ajam dapat dicuri oleh Ahmad Junaidi. Walaupun kembali Anderson. Corinus Finkro. John Takpor. Dapat dipotong umpan dari John Takpor. Kembali berulang kali kita melihat Ngon Ajam yang turun sampai ke lini tengah untuk membantu kinerja rekan-rekannya. Anang Ma'ruf. Ya, jelas kita lihat satu pelanggaran. Sebuah dorongan tadi oleh Dedi Gusmawan kepada John Takpor. Dengan spot yang nyaris sama, apakah set piece ini kembali diambil oleh Ngon Ajam atau bahkan Anderson da Silva? Aba-aba dari Dedi Sulaiman kepada Zumafo dan Rusdianto untuk membentuk pagar pemain. Mantan penjaga gawang Sriwijaya FC Palembang kini harus menghadapi ancaman dari Anderson. Main belakang dengan tembakan langsung menuju gawang dan akhirnya diantisipasi walaupun menghasilkan sepak pojok. Ya, sempat berubah arah karena membentur pagar hidup pemain PSPS, tapi Dede Sulaiman masih bisa mengantisipasi tendangan dari Anderson da Silva. Kesempatan ketiga, tendangan bebas yang mengarah ke gawang Dede Sulaiman dilakukan Anderson tadi. Umpan Herman Zumafo dengan kontribusi di lini belakang. Clearance tadi oleh Agus Sima. Untuk set piece tendangan bebas sebetulnya Persebaya memiliki beberapa algojo, ada Anderson da Silva, ada John Takpor, serta Ngon Ajam. Hanya saja sampai sejauh ini belum bisa maksimal untuk menjadi sebuah gol. Kesempatan yang diperoleh oleh para pemain Persebaya. Dan satu orang pemain yang juga sudah menghasilkan gol melalui tembakan bebas yaitu Josh Maguire. Betul. Yang keluar digantikan pada menit ke-31. Pergantian di babak pertama yang juga cukup mengejutkan. Anang Ma'ruf coba menekan Persebaya Surabaya. Taufik, Andi Odang, Supriyono,
John Takpor dijangkau kini oleh Ngon Ajam. Sebuah kesempatan bagi Persebaya menghantam pemain-pemain dari PSPS. Corinus Vingkru tembakan langsung oleh Anang Ma'ruf. Ya, Masih berada di atas Miftah. cukup baik saya pikir keputusan dan juga tendangan dari Anang Ma'ruf. Pada saat mereka dalam status tertinggal dan sebuah peluang meski dengan akurasi yang tidak begitu bagus tadi. Saya melihat dengan keunggulan sementara 4-0 cukup besar, cukup lebar jaraknya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana anak-anak PSPS Pekanbaru konsisten dalam menjalankan, melakoni laga ini. Seperti terkesan sudah cukup puas dengan keunggulan yang cukup telak ini. Sudah mengendorkan sedikit tekanan kelihatan para pemain PSPS meskipun sesekali masih melakukan serangan. Cukup ambisius, tidak diikuti oleh kesempurnaan dari Daniel Junaidi tadi. Tentunya sebuah kondisi yang cukup melegakan bagi Abdul Rahman Gurning menyaksikan pasukannya saat ini unggul 4-0. Ya, meski di balik semua itu, di balik keunggulan, ketika bagaimana Saleh Ismail Mukadar mengejar tim Persebaya dan juga Dan Rumindo dalam situasi under pressure ketika tim mereka tertinggal. Tetapi keunggulan sementara dari skuad Air Gurning mestinya juga bisa dicermati bagaimana mereka bisa konsisten dan tetap dengan tataran permainan yang terjaga sejak kick-off tadi. Sekarang terkesan terlihat sedikit mengendorkan tekanan untuk tidak mau menyebut sedikit terkesan puas dengan keunggulan yang mereka sudah dapatkan sementara saat ini. Masih kembali PSPS Pekanbaru, sebuah ayunan kaki oleh Taufik tadi terhadap Ahmad Junaidi menghasilkan tendangan bebas bagi PSPS. Agus Sima. Kembali pergerakan pemain-pemain PSPS. Isna ini dan sebuah eksekusi yang tepat jatuh dalam pelukan Syaifuddin. Ya, masih mengintai dan masih mengincar gol meskipun sudah tidak lagi bermain dengan tekanan seperti di babak pertama para pemain PSPS. Hanya saja sesekali serangan mereka masih sangat membahayakan seperti apa yang diperlihatkan oleh Isna ini tadi. Bahkan dalam kondisi sudah tidak terlalu menekan, serangan yang dilakukan oleh PSPS lebih berbahaya dibandingkan dengan Persebaya yang saat ini mungkin sudah bisa melakukan tekanan-tekanan meskipun belum bisa menjebol gawang PSPS untuk memperkecil ketinggalan. Terlampau deras tadi. Bisa dikejar oleh April Hadi. Yang jelas sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat dan sangat besar bagi seluruh jajaran pelatih Persebaya yang dipimpin oleh Danur Windo, karena dengan materi pemain yang bisa dibilang cukup berkilau seperti Ngon Ajam serta John Takpor, tapi malah hasilnya di luar dugaan, kalah dengan skor yang cukup telak sampai sejauh ini. Dan pukulan tentunya bagi pemain-pemain baru dari Persebaya Surabaya. Di saat penampilan perdana mereka kini harus menghadapi sebuah kondisi 0-4. Ya, sebuah debut yang tidak begitu bagus. Anderson. Sebuah umpan dengan tumit yang sangat baik walaupun kita mendengar peluit wasit dan dianggap Corinus Vingkru telah berada dalam posisi offside. Memprotes keputusan dari asisten wasit tadi. Dan kita saksikan apakah ini mungkin merupakan sebuah kondisi akan panasnya cuaca dari kota Pekanbaru ataupun Rumbai, menyebabkan aparat dari pemadam kebakaran tadi yang menyemprotkan air. Kembali Herman Zumafo langsung menuju April Hadi.
diikuti atau dilindungi oleh Anang Ma'ruf sebelum akhirnya clearance dari Syaifuddin tadi. Zumafo. Cukup api gerakan dari Zumafo. Kerjasama dengan April Hadi sampai akhirnya inisiatif dari Uchida untuk menjauhkan bola dari penguasaan Zumafo. Inilah Zumafo yang kerap menebar ancaman dan sudah mencetak 2 gol pada partai ini. Di samping 2 gol pula yang diciptakan oleh striker Muhammad Isnaini. Masih belum kita saksikan skema permainan dari pemain-pemain Persebaya untuk bisa mengejar pertinggalan yang cukup besar ini. Defisit gol yang amat sulit tentunya untuk bisa dikejar. Ya, dan saya pikir hanya sebuah keajaiban dalam durasi sekitar 17 menit di depan mata yang bisa membuat Persebaya bisa menyeimbangkan keadaan. Ya, dengan pola permainan seperti ini Bung Ferdinand tentu sulit. akan sangat sulit buat Persebaya. Sama sekali tidak jalan organisasi permainan mereka. Kembali kita saksikan patah di tengah jalan. Skema yang coba dibangun oleh pemain-pemain Persebaya. Agus Sima besok berulang tahun. Saya pikir 4-0 sebuah kado yang termanis dalam karirnya bersama PSPS Pekanbaru. Ya, sebagai pemain bertahan apalagi kalau sampai gawang timnya tidak kebobolan itu sebuah kado tambahan lagi buat Agus Sima. Kembali kita saksikan patah dengan begitu mudah. Serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Hampir saja dapat dipotong tadi. Kini kesempatan Persebaya Surabaya, tembakan dari Taufik tepat berada dalam pelukan dari Syaifuddin. Ya, saya pikir ini satu peluang terbaik yang pernah dimiliki oleh Persebaya. Mari kita saksikan tembakan keras dari Taufik yang tepat jatuh dalam pelukan dari Dede Sulaiman. Pelanggaran oleh Taufik. Kita saksikan cukup kokoh penampilan dari Agus Sima dan juga jajaran pemain belakang dari PSPS lainnya. Cepat Agus Sima tadi, April Hadi. Cukup baik Anderson dalam menguasai keadaan. Kini giliran Taufik. Pemain bertubuh mungil dengan usia 23 tahun. Sunaji, Anderson. Masih Anderson. Kembali komunikasi yang tidak jalan dan jelas sekali terlihat antara Anderson dan juga Taufik. Bad day, saya pikir buat bajul hijau Surabaya. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pemain. John Takpor, Taufik. Ada April Hadi tadi yang menghadang. Kita melihat sampai harus melewati garis tengah. Usaha seorang Monajam untuk turun menjemput bola. Ketika suplai-suplai yang dinantikan dari John Takpor, yang dianggap sebagai kreator terbaik dari lini kedua Persebaya, tidak kunjung datang. Hampir saja terlepas tadi. Kembali cukup kokoh lini pertahanan dari PSPS Pekanbaru untuk menghadapi tekanan dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Walaupun belum berakhir melalui Anang Ma'ruf kini. Mon Ajam, Henderson, Taufik. Cukup leluasa bergerak Taufik. Supriyono. Kembali dibiarkan cukup leluasa. Masih Supriyono berusaha untuk mendekati kotak penalti. Dan sebuah tackling yang cukup baik
walaupun menghasilkan sebuah sepak pojok dari Daniel Junaidi tadi. Taufik masih dapat dipotong oleh Herman Zumafo dengan kontribusi di lini pertahanan dan kembali cukup kokoh. Kita perhatikan lini belakang dari PSPS Pekanbaru. Zumafo dengan kontrol bola yang begitu prima sebelum akhirnya Uchida tadi. Ini berada dalam penguasaan Takbor. Masih Takbor dipotong dengan cukup baik oleh Agus Sima. Korinus Finkru patah. Dedi Gusmawan dan keberaniannya tadi untuk melakukan clearance. 3 orang pemain berkarakter striker, ada Andi Odang, Ngon Ajam, serta Korinus Finkru, tapi sampai sejauh ini masih belum bisa menghasilkan gol yang bisa memperkecil ketinggalan Persebaya Surabaya. Kirimkan tadi sebuah bola melengkung oleh Ngon Ajam. Berada dalam penguasaan dari Zumafo dengan kekuatannya. Ade Chandra Kirana mengecoh Taufik, masih Ade Chandra Kirana kepada Isnaini, dan akhirnya Syaifuddin tadi kembali dengan inisiatif untuk maju ke depan. Korinus Finkru, masih Korinus Finkru dapat diblok tadi. John Takbor berusaha untuk mengambil alih dominasi penyerangan kini Persebaya Surabaya. Korinus Finkru kerjasama Supriyono, namun terlebih dulu berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat memang cukup rileks anak-anak PSPS Pekanbaru dalam membaca dan mengantisipasi setiap desain serangan Anderson dan kawan-kawan dari skuad Persebaya. Dan 10 menit dalam sisa waktu reguler. Satu hal yang sangat sempit saya pikir, dan kembali sebuah peluang. Dan tembakan langsung dari April Hadi masih bisa diselamatkan oleh Syaifuddin. Ya, dan lagi-lagi dari skema yang cukup rapi, serangan dari PSPS sekali-sekali tapi masih sangat membahayakan. Kalau tidak ditepis oleh Syaifuddin, bola akan masuk ke gawang. Sebuah penyelamatan yang lagi-lagi dilakukan oleh Syaifuddin untuk menutup bocornya pertahanan lini belakang Persebaya. Ade Chandra Kirana dengan 2 assist sejauh ini kembali kirimkan sebuah bola dalam kotak penalti. Masih dapat diselamatkan tadi. Langsung dibuang jauh ke depan. Banaken Bosoken begitu kokoh. Ya, dan tenang sekali saya pikir. Kita lihat bagaimana sangat percaya diri Banaken Bosoken. Isna ini kerjasama dengan tandemnya yaitu Herman Zumafo. Masih Zumafo melebar. Agus Sima berusaha untuk melewati Sunaji. Kembali pada Zumafo. Kontrol bola yang sangat baik. Masih Zumafo. Tembakan langsung dan masih melebar dari gawang Syaifuddin. Ya, lepas dari apa yang terjadi, saya pikir sebuah peragaan aksi individu dengan kapasitas kualitas yang sangat menarik yang diperagakan oleh Herman Zumafo. 2 pergantian pemain sekaligus, yaitu Andik Firmansyah tampaknya yang masuk untuk menggantikan peran dari Korinus Finkru, dan juga Edi Sibu disiapkan untuk menjadi pemain pengganti, tampaknya menggantikan Isnaini. Sibung yang musim lalu memperkuat PSMS Medan, tim yang juga ditumbangkan oleh Persebaya Surabaya dalam babak promosi degradasi, kini memperkuat PSPS Pekanbaru. Ya, kepindahannya mungkin satu paket dengan salah satunya Agus Sima, Bung Arya, dari PSMS Medan. Edi Sibung dan Agus Sima musim lalu berbaju PSMS Medan. Masih belum menjangkau pemain-pemain dari lini depan. Dipatahkan tadi oleh Dedi Gusmawan. Kembali mencoba Persebaya Surabaya, walaupun akhirnya gagal. Anderson da Silva, beban berat tentunya.
Ahmad Junaidi. Uchida. Kembali Ahmad Junaidi. Kirimkan bola maksudnya pada Ade Chandra Kirana. Perebutan bola dimenangkan oleh Herman Zumafo dengan cukup taktis. Kembali Ade Chandra Kirana berusaha melewati Uchida. Masih Ade Chandra Kirana di dalam kotak penalti berusaha untuk meliuk-liuk walaupun masih ada Uchida tadi yang memblok. Usaha dari Ade Chandra Kirana. Masih duel antara kedua pemain ini. Akhirnya tanpa kompromi Uchida membuang bola. Inilah pemain yang musim lalu bermain di tim Albirex Niigata yang berkompetisi di Singapore League. Kesempatan kini bagi Persebaya Surabaya. Ngon Ajam. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi terhadap Ngon Ajam. Masih terjatuh, kita lihat Klot Parvengon Ajam. Tackling yang dilakukan oleh Agus Sima dan tampaknya tabrakan juga oleh Edi Sibung. Ya, beruntun kita lihat deraan buat Non Ajam, Agus Sima dan kemudian Edi Sibung. Kita nantikan apakah Banaken Bosoken bisa tetap mengamankan gawang PSPS dari barisan depan Persebaya Surabaya. Kembali kita saksikan keriaan dari Stadion Harudin Nasution. Kesempatan walaupun masih dapat diantisipasi tadi oleh lini belakang dari PSPS, dibuang saja. Anang Ma'ruf. John Takpor kembali pada Anang Ma'ruf. Andi Odang. Rusdianto. Ahmad Junaidi, Edi Sibung kini. Kelihatan sangat enak sekali ditonton Bung Hardiman. Serangan balik dari para pemain PSPS. Mereka sangat rileks. Dan kini Herman Zumafo di dalam kotak penalti mengecoh Uchida. Dan tampaknya Sunaji yang akhirnya membelokkan bola dan menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, relax, tenang, dan mereka benar-benar menikmati permainan mereka sendiri. Kita melihat bagaimana setiap serangan-serangan yang mereka bangun selalu berakhir dengan maksimal. Hampir selalu menebar ancaman dalam setiap sentuhannya Herman Zumafo. Walaupun akhirnya Edi Sibung tampaknya tadi gagal dalam melakukan eksekusi corner kick. Andi Odang dengan umpan membelakangi dan Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah di dalam kotak penalti. Andik Firmansyah dan aksi dari pemain termuda dalam skuad Persebaya ini walaupun akhirnya gagal tadi. Kita melihat bagaimana dengan keroyokan 4 pemain belakang PSPS. Andik tetap tegar tadi. Meski kemudian serbuan solonya terhenti. Ini dia pemain dengan status masih pelajar di sebuah sekolah menengah atas di kota Surabaya ini. The youngest player ya untuk skuad Persebaya. 18 tahun tentunya. Main bertubuh kecil yang memiliki kecepatan. Andik Firmansyah. Memainkan bola di daerah pertandingannya sendiri, Deddy Gusmawan tadi. Kembali kita saksikan 4-0. 2 gol yang dihasilkan oleh Muhammad Isnaini dan 2 gol yang dihasilkan oleh Herman Zumafo. Cukup mampu untuk menundukkan Persebaya sejauh ini. Dua kapten kesebelasan yang selalu beradu aksi sepanjang pertandingan di mana Herman Zumafo begitu ketat selalu dijaga oleh Anderson. Ya, dan meski dalam beberapa kesempatan kita lihat Anderson gagal kalah duel dengan Non Ajam. Edi Sibung crossing diterima oleh Ade Chandra Kirana walaupun akhirnya Sunaji tadi cukup gesit untuk mengantisipasi dan memotong bola sebelum melakukan eksekusi Ade Chandra Kirana.
Kembali kita saksikan umpan yang cukup baik yang dikirimkan oleh Edi Sibung sebelum akhirnya Sunaji dengan inisiatif untuk memotong bola dalam penguasaan Ade Chandra Kirana. Masih kembali PSPS Pekanbaru semakin nyaman kini di dalam kotak penalti dan sebuah eksekusi yang hanya sedikit saja melenceng kembali dari Ade Chandra Kirana. Ya, bisa dibayangkan Bung Hardiman betapa bebasnya Ade Chandra Kirana bisa meliuk-liuk di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan di dalam kotak penalti Persebaya. Ya, dan kita juga harus memberikan satu catatan khusus buat seorang Ade Chandra Kirana yang bermain sangat terengginas pada petang hari ini. Meski dalam laga ini dia juga harus kehilangan seorang teman duetnya di lini kedua. Tidak hadirnya seorang Ade Suhendra. Andik Firmansyah tidak berhasil untuk memberikan sebuah crossing yang mengarah ke rekan-rekannya dalam kotak penalti tadi. Cukup sulit tampaknya tadi untuk bisa melewati Daniel Junaidi. Dan hanya kurang dari 2 menit di waktu reguler di pertandingan dengan keunggulan PSPS Pekanbaru 4-0 atas Persebaya Surabaya. Begitu impresif penampilan dari PSPS pada petang hari ini. John Takpor, masih John Takpor. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi oleh Rusdianto kepada John Takpor. Memberikan kesempatan kini bagi Persebaya Surabaya. Sedikit di luar kotak penalti. Gimana tadi penetrasi solo dari John Takpor Songkali. Sebuah kesempatan yang saya pikir cukup bagus buat Persebaya. Buat menepiskan ketertinggalan mereka. Mencari sebuah gol hiburan saya pikir. Koordinasi yang dilakukan oleh Dede Sulaiman dalam memberikan komando kepada pagar pemain dari PSPS Pekanbaru. Sempat merasakan aroma Asian Champions League Dede Sulaiman di musim lalu saat memperkuat Sriwijaya FC Palembang. Tentunya sebuah pengalaman berharga. Kesempatan melalui Ngon Ajam tampaknya dengan sebuah ancang-ancang dan gol. Ngon Ajam akhirnya membuka penampilan perdananya dengan gol perdananya yang memberikan gol hiburan bagi Persebaya Surabaya 4-1. Ya, sebuah tendangan yang sangat mematikan dari Ngon Ajam setelah 2 kali mendapatkan kesempatan. Di kesempatan kedua ini tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna melewati pagar hidup pemain dan menembus sisi kiri gawang dari Dede Sulaiman. Ya, akhirnya gol hiburan itu datang juga dalam masa-masa injury time. Kita lihat bagaimana seorang skill dari Ngon Ajam mengeksekusi bola mati tadi. Murni kualitas individu, Bung Hardiman, bukan dari sebuah kerjasama tim. Ya. Herman Sumavo kembali. Herman Sumavo kembali begitu kuat, begitu baik. Kesempatan dan sebuah penyelamatan yang cukup brilian dari Syaifuddin berkali-kali kepada Ade Chandra Kirana. Ya, kita lihat bagaimana sebuah aksi individu dari Herman Sumavo. Dan kita lihat Ade Chandra tendangannya masih bisa ditepis oleh Syaifuddin. Hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Kerjasama dengan Daniel Junaidi kembali. Herman Sumavo sangat baik pergerakan. Dan apakah yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran ataukah dianggap melakukan diving? Herman Sumavo oleh wasit Jerry Eli. Dan kartu kuning akhirnya dilahirkan oleh wasit Jerry Eli kepada Herman Sumavo. Ya, terkesan tidak serius memang. Kita lihat bagaimana gaya jatuh dari Herman Sumavo. Tetapi itu juga ditangkap sebagai sebuah sinyal diving untuk wasit Jerry Eli. Dan bam, kartu kuning melayang untuk Sumavo. Sebuah hal yang tidak begitu bagus tentu saja buat Sumavo yang melahirkan 2 gol untuk PSPS di permainan ini. Masuki menit-menit injury time tentunya.
John Takporson kali sedikit merepotkan walaupun tidak mengancam. Keunggulan yang kini sudah dimiliki dengan begitu jauh oleh PSPS Pekanbaru 4-1. Dan akhirnya wasit Jerry Eli telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, di mana kemenangan impresif akhirnya diraih oleh PSPS Pekanbaru menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 4-1. 2 gol dari Herman Zumafo dan 2 gol dari Muhammad Isnaini sebelum akhirnya gol hiburan dari Claude Parfait